Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini. Satu nikmat besar juga yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat besar ini bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu saatnya kita berubah. Tema yang agak langka kita sampaikan, tapi tema ini sangat penting untuk kita ketahui isinya seperti apa. Karena memang dalam kondisi kita masih dalam masa COVID-19 ini, banyak orang-orang yang tidak berubah, ya. Malah perubahannya kalaupun ada tidak kepada yang positif, tidak kepada yang baik, perubahannya adalah kepada yang tidak baik. Maka para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita perlu gugah kembali hati kita untuk berubah kepada yang positif, berubah kepada yang baik. Maka itulah makanya penting pada kesempatan ini kita menyampaikan tema saatnya kita berubah. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat 122. Para pemirsa boleh lihat langsung di dalam Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang yang sudah mati hatinya. Lalu orang ini kemudian dihidupkan kembali hatinya, lalu orang yang sudah dihidupkan hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Lalu Allah membedakannya dengan orang-orang yang terus-menerus dalam gelap gulita. Nah, ini penting sekali para pemirsa ACTV Allah muliakan. Itu perumpamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai teladan, dapat menjadikannya sebagai petunjuk di dalam saat-saat kita sedang menghadapi masa COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Awaman kana maita fa ahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah bertanya, dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan ia, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang keadaannya di dalam gelap gulita, yang dia tidak bisa keluar sama sekali dari gelap gulita itu. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ayat yang mulia ini menggugah kita, menggugah kesadaran kita bahwa kita yang sekarang dalam kondisi COVID-19 ini, situasi yang sangat sulit bagi kita, maka hendaklah kita menjadikan hati kita itu hidup, ya. Kita harus berupaya menjadikan hati kita hidup. Bagaimana kita menjadikan hati kita hidup? Yaitu dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan hidupkan hati kita, dan Allah berikan kepada kita cahaya, yang dengan cahaya ini kita dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, satu perumpamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi dalam kondisi kita dalam masa COVID-19 seperti ini, di mana kita tidak terlalu sering lagi berjumpa dengan banyak orang, ya, sama seperti di masa sebelumnya, ya. Kita kalau jumpa dengan seseorang, kita berhati-hati, kita menjaga jarak dari orang itu, ya. Kemudian kita juga perlu pakai masker, ya, tidak bisa langsung berbicara seperti biasa. Kita jaga jarak sampai lebih dari 1 meter. Kemudian kita juga menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan.
Ini adalah kehidupan baru di dalam masa COVID-19 ini. Dan tentu saja kehidupan baru ini membuat kita tidak nyaman, ya, karena kita tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Tapi para pemirsa TV Allah muliakan, kita sudah menjalani proses ini sudah berapa bulan, ya. Ternyata kita bisa bertahan menjalani proses ini. Dan kita berharap, ya, kita tetap berbuat sebagaimana kondisi kita yang seperti itu, ya. Kita bertemu dengan siapapun, ya, kita berusaha untuk menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan dia, dan tidak berjabatan tangan, ya. Kemudian tangan kita juga sering-sering kita cuci. Karena kondisi kita sudah berbeda dengan kondisi sebelumnya, ya, sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Ya, baik para pemirsa TV Allah muliakan, kondisi COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini mengingatkan kita kepada satu kisah yang pernah terjadi pada seorang Nabi Allah yang paling mulia, ya, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 164, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat tersebut, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bahwa begitu dekatnya Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah beliau memimpin Bani Israel dari tempat tinggal mereka yang asing, yaitu Mesir, ke sebuah negeri yang lain, yaitu negeri yang dijanjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, Nabi Musa alaihissalam telah membawa Bani Israel dalam jumlah yang sangat besar pada saat itu, yang jumlah mereka itu sampai jutaan orang, dibawa menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tapi ternyata karena mereka tidak berani untuk masuki negeri tersebut, lalu mereka tinggal di sebuah tempat yang bernama padang pasir, ya, padang gurun, selama 40 tahun. Ini satu keadaan yang sangat menyesakkan dada mereka, yang sangat menyusahkan hidup mereka, karena mereka harus tinggal di sebuah tempat yang sangat-sangat tidak nyaman bagi mereka. Berbeda dengan kondisi ketika mereka masih di Mesir dahulu, ya. Meskipun hidup dalam kekuasaan Firaun yang menindas mereka, tapi mereka merasa hidup dalam penguasaan Firaun itu lebih baik daripada hidup di padang pasir seperti itu. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, bila kita lihat sejarah Nabi Musa ini, yang bersama-sama dengan kaumnya di padang gurun itu, maka keadaan Nabi Musa di saat itu mirip dengan keadaan kita di zaman kita sekarang, dalam masa kita COVID-19 ini. Begitu tidak nyamannya kita dengan kondisi ini, ya. Jarak kita dengan orang lain harus dibatasi, kemudian harus menggunakan masker, harus sering-sering cuci tangan, tidak berjabat tangan sebagaimana biasanya. Ini adalah sesuatu yang tidak normal bagi kita. Karena selama ini sejak bertahun-tahun yang lalu kita membiasakannya seperti itu. Tapi hari ini kita melakukan satu hal yang sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, tentu ketidaknyamanan ini pernah juga dirasakan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam dahulu, yaitu Bani Israel, ketika mereka berada di padang gurun setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada mereka, mereka kemudian harus masuk terlebih dahulu, harus melewati terlebih dahulu padang gurun, ya. Ternyata mereka tinggal di padang gurun ini sampai 40 tahun. Dan ini satu hukuman Allah kepada mereka, karena mereka tidak berani masuk ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, ya. Mereka telah mengirim 12 pengintai, ya. Nabi Musa alaihissalam sendiri yang mengirim kepada Bani Israel itu supaya mereka ada 12 orang di antara mereka yang bertugas untuk mengintai keadaan tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka itu. Jadi sebelum Nabi Musa dan kaumnya masuk ke tanah Kanaan itu, Nabi Musa alaihissalam telah memberikan tugas kepada 12 orang untuk melakukan pengintaian terhadap tanah yang dijanjikan itu.
ternyata para pemirsa ICTV Allah muliakan, ke-12 orang pengintai ini kemudian melaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam sesuatu yang sangat sangat menggelisahkan Bani Israel itu. Ya, 10 orang memberitakan bahwasanya tanah yang dijanjikan itu kepada mereka adalah memang tanah yang banyak melimpahnya susu dan madu, tetapi tanah itu ternyata dihuni oleh orang-orang yang gagah perkasa, yang mereka itu bagaikan raksasa, dan kita ini bagaikan bagaikan belalang-belalang, Jadi satu perbandingan yang sangat-sangat jauh, ya. Jadi 10 orang itu memberikan informasi seperti itu kepada Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada 2 orang dari mereka yang beritakan informasi yang positif, ya. Itulah yang bernama Yusha dan Kaleb. Yusha ini dan Kaleb ini memberitakan bahwasanya memang negeri yang dijanjikan Allah itu memang penuh madu dan susu dan juga dihuni oleh orang-orang kuat seperti yang diceritakan tadi. Tapi kita yakin bahwasanya kita bisa mengalahkan mereka. Nah, karena kita ada di dalam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, singkat cerita bahwa mereka tidak percaya kepada 2 orang ini. Kepada 2 orang yang memberitakan hal-hal yang positif bahwa kita bisa mengalahkan mereka, sekuat apapun mereka, kita bisa kalahkan mereka karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Bani Israel lebih percaya kepada 10 orang tadi yang memberitakan bahwasanya kita tidak akan masuk ke negeri itu. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, apa kaitan kisah Nabi Musa dan kaumnya di padang gurun itu dengan kita yang sekarang sedang mengalami satu musibah besar juga, yaitu COVID-19 ini? Kaitannya adalah bahwa kita sama-sama mengalami satu kesulitan besar, ya. Kita tidak pernah mengalami satu kesulitan seperti ini. Banyak orang yang berada di masa kondisi seperti ini dalam hidup mereka itu begitu susah, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini juga dirasakan oleh Bani Israil dahulu, ya. Mereka tidak bisa menikmati hidup sebagaimana mereka dahulu di Mesir. Sehingga ketika mereka berada di padang pasir itu, mereka ingin hidup mereka itu sama seperti di Mesir. Ya, mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kenapa engkau membawa kami kemari? Kenapa engkau tidak biarkan kami saja tinggal di Mesir?" Nah, itu karena mereka sudah putus asa, ya, dengan kondisi yang mereka alami. Ternyata memang para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka hidup di padang gurun, mereka masih diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan manna wassalwa sebagai makanan mereka, makanan yang langsung dari surga, ya. Meskipun mereka tidak lagi makan makanan yang tumbuh dari bumi, ya, mereka makan makanan langit, itu makanan di surga, tapi mereka kemudian merasa tidak nyaman juga, ya, karena mereka harus menikmatinya selama bertahun-tahun sampai 40 tahun. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mereka kemudian merasa bosan dengan manna wal salwa itu, dan mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana," dan seterusnya, ya. Kita bisa buka di dalam surat Al-Baqarah itu. "Wahai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan ini saja, ya. Tolong doakan kepada Tuhanmu agar ia tumbuhkan makanan-makanan lain dari bumi." Maka Nabi Musa alaihissalam merintahkan kepada mereka, "Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum." Ya. Pergilah kalian ke Mesir sana. Kalau kalian memang ingin makan makanan seperti dahulu di Mesir, pergi saja ke Mesir. Ihbitu Misra, pergi kalian ke Mesir. Ya, masuklah ke negeri Mesir kembali. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka apa yang kalian minta itu ada di sana. Nah, jadi para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kita harus benar-benar sadar bahwa kita tidak sama seperti dahulu lagi, ya. Kehidupan masa lalu kita yang bahagia, yang senang, yang kita bisa bersukaria, itu tahun-tahun sebelumnya. Tapi di zaman sekarang, ya, di tahun ini, di awal tahun ini sampai bulan ke-7 ini, kita masih berada dalam musibah COVID-19.
Demikian kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.